bisa berarti jinak. Mengapa manusia disebut dengan anas? Karena pada hakikatnya senakal-nakalnya orang, kalau disentuh dengan hati, maka dia akan menjadi jinak. Karena memang sesungguhnya dia adalah makhluk yang jinak. Manusia disebut anas. Anas itu bisa berarti harmonis. Makanya manusia adalah makhluk yang mampu hidup berdampingan dengan yang lain. Kita di kompleks ini pasti berasal dari latar belakang sosial yang berbeda, dari suku mungkin yang berbeda, dari pekerjaan yang berbeda. Akan tetapi alhamdulillah kita bisa membangun keharmonisan hidup, karena memang kita adalah anas, makhluk yang mampu hidup harmonis dengan yang lain. Anas juga bisa berarti lupa. Jadi kenapa manusia itu disebut dengan nas? Karena kita adalah makhluk yang biasa lupa. Dan kalau kita lupa, maka bersyukurlah Bapak Ibu, karena sempurnalah kita sebagai manusia. Kalau ada orang tidak pernah lupa, maka perlu dipertanyakan kemanusiaannya. Hadirin yang dimulakan wa ta'ala. Makanya jangan heran kalau ada saat-saat kita memakai kacamata kita sendiri, kadang kita teriak, mana kacamata saya? Padahal kita sudah pakai. Ya, kadang-kadang kita pakai jam tangan, tapi kita saat kita berwudu, kita angkat naik ke atas siku. Selesai kita berwudu, kita keliling cari mana jam tangan saya. Karena memang kita adalah anas, maka kita biasa lupa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sebabnya manusia kadang-kadang disebut dengan kadarku, kadang sadar, kadang kumat, kadang sadar. Nah, inilah pentingnya kita berwatawasau bil haq, saling mengingatkan, sehingga watawasau bil haq itu bukan satu arah tapi dua arah. Saya boleh mengingatkan dan Bapak Ibu juga boleh mengingatkan saya, karena kita berada pada posisi makhluk yang anas, makhluk yang biasa lupa. Hadirin yang dimuliakan Allah, manusia juga kadang-kadang disebut dengan bashar di dalam Al-Quran. Apa itu bashar? Bashar itu adalah nampak, ya, jadi nampak kulitnya dengan indah. Kita biasa melihat burung dan kita berkata cantik sekali di burung, tapi dia cantik karena bulunya. Akan tetapi ketika bulunya dihilangkan, kelihatan kulitnya, maka pasti kelihatan tidak indah. Tapi manusia adalah makhluk yang langsung kelihatan kulit. Nah, karena itu dia adalah bashar. Ya, jadi bashar itu artinya nampak kulitnya dengan indah. Itulah sebabnya mengapa kita dianjurkan menutup aurat, karena ada hal-hal yang indah dan bisa menimbulkan fitnah kalau itu tidak ditutup dengan baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia disebut bashar adalah makhluk yang nampak. Makanya di panggung kehidupan dunia ini, makhluk yang paling sering nampak adalah manusia. Di mana-mana manusia itu nampak. Berbeda dengan jin, jin itu tidak nampak. Ya, bahkan syaitan itu sebetulnya dia takut sekali menampakkan diri. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusialah yang paling berani menampakkan diri. Maka kadang-kadang dia memasuki ke dunia jin dan dia menampakkan diri di dunia. Inilah keberanian manusia. Dan dia adalah bashar.
juga disebut dengan basar. Kenapa? Karena basar itu juga bisa berarti dewasa. Manusia kalau mau melakukan sesuatu biasanya dia pikir dengan baik sebagai makhluk yang dewasa. Biasanya kita diberitahu oleh orang tua dewasa mau baik, berpikir dewasa mau sedikit. Karena memang kita adalah al-bashar, manusia dewasa. Kalau dia mau bertindak, pasti dia akan melihat kira-kira apa tujuan saya, apa dampak pekerjaan dan perbuatan saya. Dan memang manusia itu adalah bashar, makhluk yang dewasa. Nah, manusia juga disebut dengan bashar, artinya apa? Bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Manusia yang memiliki kemampuan dan diberi kemampuan oleh Allah untuk bertanggung jawab. Ya, makanya biasa kalau kita diberi amanah, kita berusaha untuk menyelesaikan dengan baik, ya berbuat yang terbaik maksimal, karena kita punya Allah menciptakan kita sebagai bashar, makhluk yang bertanggung jawab. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Qur'an manusia juga biasa disebut dengan Surya Adam atau Bani Adam. Ya, Bani Adam itu artinya keturunan Adam. Jadi ada potensi kenabian sebetulnya yang dimiliki oleh manusia. Ya, potensi-potensi kenabian itu adalah sidik, kemudian amanah, tabligh, fatanah. Itu adalah potensi-potensi kenabian yang kita miliki. Manusia sebetulnya selalu ingin berusaha jujur. Akan tetapi karena situasi lah kadang-kadang yang membuat orang tidak jujur. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dipengaruhi oleh banyak hal. Inilah potensi-potensi kenabian sebetulnya yang dimiliki oleh manusia. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, menarik juga untuk kita simak bahwa apa yang diciptakan oleh Allah di dunia ini tak satu pun sebetulnya yang sia-sia. Ada keinginan Allah, ada harapan Allah untuk dijalankan oleh makhluk itu. Contoh misalnya, dulu kita berkata, kenapa mesti ada setan? Ya, kenapa mesti ada setan? Kenapa bukan manusia saja? Nah, ternyata setan juga sebetulnya ada manfaatnya. Dengan kita mengetahui sifat-sifat setan, maka kita bisa membedakan manusia dengan setan itu sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma khalaqna zabatina, tidak Allah yang diciptakan oleh Allah di bumi ini kecuali pasti ada manfaat-manfaat yang telah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia juga diciptakan oleh Allah pasti punya tujuan. Allah punya harapan besar, dan apa tujuan Allah ini? Inilah sebetulnya yang menjadi peran-peran kita dalam kehidupan ini. Ini adalah tugas-tugas kita dan tanggung jawab amanah yang diberikan oleh Allah sebagai makhluk yang besar itu tadi. Ya, makhluk yang punya tanggung jawab. Nah, secara garis besarnya peran kita, tugas kita dalam pertama peran untuk beribadah. Ya, peran untuk beribadah. Allah menciptakan kita ini itu adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dalam konteks ini ibadah itu sebenarnya berasal dari kata dua tiga huruf. Ya, yang paling tidak itu bisa berarti abdi. Ya, abdi, hamba. Ya, jadi apa itu hamba? Hamba itu ciri-ciri pertamanya adalah kalau dia berbuat sesuatu, maka pasti yang diinginkan adalah bagaimana Tuhannya menjadi ridho kepadanya. Itu seorang hamba. Ya. Kemudian yang kedua, seorang hamba itu dia tidak melakukan sesuatu kecuali dalam konteks perintah Tuhannya. Dan yang ketiga,
seorang hamba itu apa yang dia miliki, dia tidak merasa memiliki, tapi itu adalah milik Tuhannya. Jadi kalau kita mau menjadi hamba yang benar di hadapan Allah, maka paling tidak ya apa yang kita lakukan, kita berusaha untuk mendapatkan ridho dari Tuhan kita. Kemudian yang kedua, apa yang kita perbuat adalah dalam konteks apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Dan yang paling penting, apa yang kita miliki jangan pernah merasa kita yang memiliki. Itu hanya cuma lewat saja untuk kita dapatkan manfaatnya. Contoh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanah yang kita tempati membangun rumah sekarang itu dulu bukan milik kita. Ya, itu dulu dari orang lain, pindah ke orang lain, terus menerus sampai kepada hari ini kita menempati tanah itu juga masih di situ juga. Ya, tidak pernah berpindah, hadir yang dimuliakan oleh Allah. Tapi yang berubah itu adalah yang menempatinya. Ya, Allah memberi kita kesempatan untuk menempati agar kita bisa mendapatkan manfaatnya. Ini masjid kita bangun lurus naik, lurus naik. Insya Allah ini mesti akan tetap di sini. Tapi nanti mereka yang datang berjamaah bahkan sini berganti. Selesai kita, ada generasi kita selesaikan. Nah itu Allah memberikan kesempatan untuk itu hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang hamba yang baik, apa yang kita miliki jangan pernah merasa itu adalah milik kita. Bapak Ibu kalau mau lihat di YouTube saya, beliau biasa lihat ada kata-kata saya miliki jiwa merdeka. Jiwa merdeka itu adalah merasa tidak memiliki sesuatu. Kita akan merdeka hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini antara lain. Nah ibadah dalam konteks di hadapan Allah, sesungguhnya kalau kita mau bagi itu ada dua. Pertama adalah ada ibadah khaswah, dan yang kedua adalah ada ibadah ammah. Ibadah khaswah itu adalah tentu yang sudah tertentu waktunya, sudah tertentu tata caranya, sudah tertentu tempatnya, dan kita tidak boleh bergeser dari situ. Akan tetapi ada ibadah yang disebut dengan ibadah ammah. Ibadah ammah itu adalah keseluruhan aktivitas kita yang kita ingin tunjukkan untuk mendapatkan ridha Allah. Nah karena itu kita sebagai makhluk Allah, maka sudah sepantasnya seluruh aktivitas kita arahkan untuk bernilai ibadah. Karena kapan tidak bernilai ibadah, maka pasti itu akan sia-sia. Kapan tidak bernilai ibadah, maka pasti itu akan sia-sia. Maka Islam mengajarkan tidurlah dalam rangka ibadah kepada Allah. Jadi jangan tidur sembarangan. Ya kalau kita tidur, kita niatkan memang tidur ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah karena itu kalau kita beribadah kepada Allah keadaan tidur, maka tidurlah seperti tidurnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian bangunnya kita, bangunlah karena Allah. Beraktivitasnya kita, beraktivitaslah karena Allah. Ketika kita mengurus keluarga, uruslah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti ketika kita tidak mendapatkan pujian dari istri atau suami, tidak mendapatkan pujian atau penghargaan dari anak, kita sudah merdeka. Karena memang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pujian itu yang saya dapatkan. Sehingga ketika kita melakukan kebaikan lalu kemudian tidak dihargai orang, maka jangan bersedih. Kalau kita melakukan kebaikan lalu kemudian tidak dihargai, tidak dipuji orang, kita bersedih. Nah kalau kita hanya hati kita ini berbuat untuk apa? Apakah untuk dapat penghargaan, ataukah mendapat pujian, ataukah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena boleh jadi kebaikan yang kita lakukan tidak dihargai orang, Allah sedang melihat kebaikan. Ya, Allah sudah menyiapkan pahala, bahkan mungkin kebaikan yang sedikit itu Allah sebetulnya sudah menyiapkan kita tiket masuk ke dalam surga. Nah tergantung tadi bagaimana kita berbuat. Nah inilah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita yang pertama adalah beribadah kepada Allah. Jadikan konteks hidup kita ini jadi ibadah kepada Allah. Ketika kita bekerja di kantor, jadikan kantor itu sebagai sejarah panjang dalam hidup kita. Saya sampaikan kepada teman-teman di kantor,
Artinya apa? Kita bekerja sampai 70 tahun itu lebih dari setengah abad. Setengah abad itu tidak kembali. Tidak mungkin kita berumur lagi 50 tahun ke sana. Tapi kita diberi lagi umur 50 tahun. Nah kalau 50 tahun kita di kantor tidak bernilai ibadah, apa yang bisa menutupi itu? Nah sehingga kita jadikan pekerjaan kita itu adalah sesuatu yang bernilai ibadah. Pekerjaan kita adalah saudara yang wajar dalam hidup ini. Sehingga tidak ada yang terlewatkan kecuali dia bernilai ibadah. Ini tugas kita. Kemudian yang ketiga adalah, yang kedua adalah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kita ini, menghidupkan, mematikan itu dalam rangka apa? Untuk beramal soleh. Nah, sebuah amal bisa disebut soleh atau baik. Ada beberapa catatan. Pertama, niatnya benar. Ya, yang kedua, motivasinya benar. Yang ketiga, tujuannya benar. Yang keempat, manfaatnya benar. Yang kelima, dampaknya benar. Dan yang keenam, orang yang melakukannya juga benar. Jadi kalau sudah niatnya benar, lalu kemudian motivasinya benar, terus tujuannya benar, lalu kemudian dampak pekerjaan itu benar, manusia yang melakukannya juga benar, maka itu akan bisa bernilai amal soleh yang mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk berbuat baik tidak mesti harus jauh-jauh. Di tengah keluarga kita ada lapangan kita berbuat baik. Makanya orang tua itu adalah lapangan berbuat baik bagi anak-anak. Tidak usah jauh-jauh. Ya, orang tua kita lapangan kita beramal soleh. Anak-anak kita lapangan kita beramal soleh. Tengah keluarga, istri kita lapangan kita beramal soleh. Suami kita lapangan kita beramal soleh. Menantu kita kalau ada lapangan beramal soleh. Mertua kita itu adalah lapangan kita beramal soleh. Allah menyiapkan kita lapangan soleh yang sangat luas. Nah di luar itu ada tetangga kita, itu adalah lapangan kita beramal soleh. Sehingga kalau kita ingin melihat kita ini baik atau tidak, maka tanyalah tetangga kita. Itu anjuran Rasulullah SAW. Tapi jangan tanya satu-satu, baik kan, baik kan, ya kan? Itu ya yang dimaksud itu ya dengarkan cerita-cerita tetangga apa sih? Kenapa? Karena orang yang paling tahu tentang diri kita, merasakan kehadiran kita, keberkahan kita adalah tetangga sesudah keluarga kita. Nah barulah kita keluar ke masyarakat, di luar kompleks kita. Ini adalah lapangan kita beramal soleh. Tidak usah jauh-jauh untuk melakukan itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini melakukan kebaikan-kebaikan itu tugas kita. Jadi membuat kerusakan sebenarnya itu bukan tugas kita. Ya, tugas kita adalah melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan perbaikan-perbaikan. Dan kita sekali lagi kadang-kadang berbuat kerusakan karena ada hal-hal yang mempengaruhi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengaruh-pengaruh itu ya tidak harus selalu ditujukan kepada syaitan. Ya, jamaah, saya pernah membaca sebuah kisah sederhana. Ini inspiratif, bukan kisah nyata mungkin, tapi sebuah kisah yang inspiratif. Ya, ada seorang santri selalu jarang dilihat sholat subuh oleh ustaznya. Ya, satu ketika pagi bertemu, kata ustaznya, kan tadi malam subuh sholat subuh ya. Waduh, tidak sempat ustaz. Kenapa tidak sempat? Saya tadi waktu subuh itu setan datang, dia sapu-sapu mata saya sehingga saya tertidur betul, enak tidur saya. Oh ya sudah. Jadi bagaimana dengan besok subuh? Kata ustaznya, insya Allah Pak Ustaz, besok subuh saya akan datang sholat subuh. Dan ternyata subuh berikutnya besoknya dia tidak datang lagi. Ketemu lagi sang Ustaz. Gimana tadi malam? Tidak datang saya lihat. Iya Ustaz. Tadi malam itu saya bangun, tapi ternyata setan datang mencium telinga saya, Ustaz. Saya tidak mendengarkan itu azan subuh. Tiba-tiba setan keluar, Ustaz,
Tidak pernah itu kecil telinga yang tidak pernah juga besar-besar matanya itu besar. Jadi itu yang malas bagus soalnya. Jadi jemaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sesuatu kekurangan kita jangan selalu setan yang disalahkan. Nah, mungkin memang kita lah yang melakukan itu. Nah, sekali lagi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas kita adalah melakukan perbaikan. Nah, yang ketiga, tugas menjadi khalifah. Setiap kita adalah khalifah, pemimpin. Allah sudah memadatkan kita. Ini dimulai dari mana? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Kepemimpinan kekhalifahan itu dimulai dari diri kita dan keluarga kita. Dan hal yang terberat adalah jaga diri dan keluarga dari sentuhan api neraka. Itu yang paling berat, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kita saja bisa merasakan kalau punya anak, itu terutama ibu-ibu kalau sudah Ramadan, apalagi kalau sudah lantai 2 rumahnya, anaknya 3, masya Allah, ya makanya dimuliakan oleh Allah. Dibangunkan yang satu sahur, yang bangun tapi yang di atas tertidur, yang di atas bangun, yang di bawah tertidur lagi. Hal yang paling berat dalam kepemimpinan itu yang dimuliakan oleh Allah. Gampang sekali kita mengharapkan anaknya orang, tapi kita punya anak itu yang paling berat, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas kalau Al-Quran mengajarkan kepemimpinan dasar itu adalah dimulai dari diri dan keluarga kita. Rumusnya sederhana, bangsa yang baik itu terdiri dari masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik itu berasal dari keluarga yang baik. Keluarga yang baik itu berasal dari anggota keluarga yang baik. Anggota keluarga yang baik tentu berasal dari pribadi yang baik. Nah, maka kalau pribadi kita baik, maka anggota keluarga itu baik. Kalau anggota keluarga itu baik, maka tentu masyarakat itu baik. Kalau masyarakat baik, tentu bangsa kita ini baik. Dan tentu terus ditopang oleh pemerintahan yang baik. Harus ada. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya teringat ketika Sayyidina Ali ditanya, kenapa ketika Rasulullah SAW memimpin kita aman? Ya kata Sayyidina Ali, kan rakyatnya seperti Abu Bakar, seperti Utsman, seperti seperti itu umatnya. Tapi setelah saya memimpin kacau ini karena umatnya seperti kamu. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Karena masyarakat dengan kepemimpinan itu harus bersinergi. Kalau semuanya sudah baik dan untuk menjadi impian kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sedikit orang sukses di pemerintahan, di masyarakat, akan tetapi mereka gagal di dalam hubungan keluarga. Ya, oleh karena itu jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal yang pertama kita benahi adalah diri kita dan keluarga kita. Kalau kita sudah lolos dari situ, insya Allah yang lainnya itu akan dengan baik. Nah, ketika Allah memberikan kita tugas-tugas pokok seperti ini,